아니, 왜 이래? 전잠을 그냥 차 마시라고! 나한테는 안 그래. Sonhwa tidak mau menginap di rumah orang tua Hyunwoo dan berniat pergi dari sana. Tapi saat ia pergi, tak sengaja ia menginjak kotoran sapi yang akhirnya menghentikan niatnya tersebut. Baek Mi-sun akhirnya yang mencuci sepatu milik Sonhwa. Namun akhirnya ia tidak mau memakai sepatu tersebut dan memutuskan untuk membuangnya. Keluarga Hyunwoo menyiapkan makan malam dan masih memikirkan kenapa Hyunwoo membawa keluarga mantan istrinya ke rumah orang tuanya. 재결합을 염두에 둬도 되는 상황인가? Sonhwa bertemu ibu Hyunwoo dan menjelaskan tentang kedatangannya. Bong-e langsung menjawab bahwa memang benar tidak ada yang mengetahui masa depan. Sonhwa langsung memberitahu Bong-e kalau ia akan segera pindah. Makan malam pun siap dan semua orang merasa cukup canggung. Semua orang makan cukup lahap tapi tidak dengan Suchol. Ia meminta minum air mineral karena tidak mau minum dari air ketel. Hein kesal melihat tingkahnya dan memukul Suchol, lalu menyuruhnya untuk meminum apa yang disediakan. Saudara Hyunwoo membicarakan Hein saat sedang mencuci piring. Hein pun mendengar apa yang dibicarakan mereka dan menawarkan diri untuk membantu mereka. 불려씨. 우리 집에 왜 와가지고, 씨. Ayah Hyunwoo mengantar besanya ke kamar, sedangkan Hyunwoo memberitahu Suchol kamar mandinya dan membuatnya cukup syok. Ditambah lagi, ia mendapat handuk yang berusia cukup tua. 이게 몇 년 된 수고야? Suchol menangis karena terus teringat istrinya yang meninggalkannya dan Eun-sung yang telah menipunya. Eun-sung yang baru pulang langsung menanyakan keberadaan keluarga Hein kepada ibunya. Ia tidak terima kalau mereka telah diusir dan berniat untuk membawa Hein kembali. 혜인이를 반드시 이 집에 데려다 놓을 거란 얘기를 하는 거예요. Bomja menghubungi kakaknya dan memberitahu kondisi ayahnya sambil menangis. Ia memikirkan berbagai macam hal kenapa hal ini bisa terjadi dan menangis terseduh-seduh. Yang kemudian ia dihampiri oleh seseorang dan memberinya sapu tangan. 우리 아버지가 아프세요. Tak lama kemudian, Yongsong datang mencari ibunya. Bomja yang tidak tahu apa-apa dimintai bantuan untuk mengatakan bahwa dia adalah putrinya, yang kemudian ia menuruti perkataan ibu Yongsong. Setelah melakukan apa yang diminta, Yongsong berhasil menyadarkan ibunya dan membawanya pulang. Bomja tak menduga situasi tersebut terjadi. Hein yang berada di kamar Hyunwoo mendengarkan musik dari pemutar musik milik Hyunwoo. Mereka bertukar pesan dan Hein memberitahu Hyunwoo kalau ia sedang mendengarkan MP3 miliknya. Hyunwoo memberitahu Hein kalau itu bukan miliknya. Ia hanya menemukannya tapi tidak berhasil menemukan pemiliknya. Hein pun melihat inisial di pemutar musik tersebut dan menyadari kalau itu adalah miliknya. Hein dengan percaya diri berpikir bahwa Hyunwoo memang ditakdirkan untuk mencintainya. Ia pun bertanya kenapa ia masih menyimpannya. Hyunwoo menjadi panik dan langsung pergi menemui Hein. Ia tidak ingin membuat Hein cemburu dan mengatakan kalau ia tidak mengingat orang itu laki-laki atau perempuan. 가라고. 가서 자라고. Pagi harinya, Hyunwoo yang akan berangkat kerja masuk ke kamar Hein dan mengecek kondisinya. Bong-e sedang masak dan Hein menawarkan diri untuk membantunya. Bong-e mengajari Hein cara memotong wortel dan hal itu membuatnya cukup kagum. 정말 훌륭하시네요. 이까짓 것이 무엇이 훌륭하대? 대단하신데요? Ibunya yang melihat keakraban mereka menjadi cemburu yang kemudian ia menghubungi saudaranya yang ternyata sudah berubah pikiran untuk tidak jadi membantunya. Baek Mi-sun memberikan sepatu Sonhwa tapi Sonhwa tidak mau menerimanya dan memutuskan untuk memberikannya kepada Mi-sun. Ia pun langsung menawarkan untuk menata rambut Sonhwa yang kemudian para ibu-ibu datang untuk membahas dirinya. Dan ia mendengarnya sendiri yang akhirnya ia menjadi kesal dan pergi dari salon Mi-sun. Eun-sung yang sudah mengambil alih Queen masih berupaya untuk mencari dana gelap milik ketua Hong. Tak lama kemudian, Hyunwoo masuk dan memberitahu Eun-sung kalau ia telah mengirim resume untuk negosiasi gaji dan pengisian posisi. Ia juga tidak memberitahu tentang keberadaan Hein. 그러죠. Grace menemui Eun-sung untuk meminta dirinya mendapatkan posisi Hein, tapi Eun-sung dengan tegas mengatakan bahwa itu terlalu aneh dan berlebihan.
Hyunwoo menemui broker tanah dan memberitahunya kalau ia mengajukan gugatan karena telah melakukan penipuan dan pelanggaran. Kemudian Yang Gi memberitahu Hyunwoo tentang rekaman kamera dashboard dan mengetahui kalau Dahye adalah pelaku pembobolan pagar di perburuan. Sementara Sochol sedang membaca surat dari Dahye dan mengetahui semua fakta tentang dirinya. Ia juga mengetahui kalau Gon-woo bukanlah anak kandungnya. Ia menangis tapi tidak membenci Dahye. 나 우리 다혜 어디 가서 찾지? 그렇게 소중한 나 여기다 두고 어디 간 거냐고. Ayah Hein berusaha menghubungi koneksinya tapi tidak ada yang bisa dihubungi. Yang akhirnya ayah Baek Hyun-woo mengajaknya untuk minum makgeolli. Mereka menjadi lebih dekat hingga akhirnya ayah Hein mabuk hingga tak sanggup berjalan sendiri. Ia memikirkan banyak hal setelah apa yang dialaminya dan merasa buruk sebagai kepala keluarga. 지금은 주머니에 꼴랑 2천만 원이 없다는 게 아 진짜로 없어요. 있어 본 적도 없고. Hein tiba-tiba pingsan dan ketika sadar sudah berada di rumah yang mana semua anggota keluarga menunggunya. Ibunya tidak mencemaskan Hein karena mengira ia hanya mengalami anemia biasa. 다 마찬가지야. Beomja langsung memarahi Sonhwa dan mengatakan untuk tidak terlalu kejam terhadap Hein. 나중에 후회하지 말고 혜인이한테 잘 좀 하시라고 제발 좀. Hyunwoo yang baru saja pulang langsung berlari untuk menemui Hein dan mengajaknya untuk pergi menemui dokter besok pagi. Sementara Hein mendapat informasi dari sekretaris Na tentang keseharian Baek Hyun-woo di kantor. Hyunwoo pun memberitahu Hein tentang apa yang diketahuinya. 나 시한부야. 집은 망했어. 보통 망한 것도 아니야. 길거리에 나 앉았어. Eun-sung masuk ke kamar Hein dan menemukan kartu periksanya dan langsung mengeceknya ke rumah sakit. Hein dan Hyunwoo pun juga tiba di rumah sakit. Eun-sung mengetahui tentang penyakit Hein dan begitu syok ketika melihat sisa waktu yang dimiliki Hein. Ia langsung menemui dokter yang menanganinya, tapi tidak berhasil mendapatkan informasi karena ia bukan walinya. 어떻게 하면 홍현이 살리는지. Selesai menjalani pemeriksaan, Hyunwoo langsung menemui Hein dan memberitahunya kalau Eun-sung telah menemui dokternya. Eun-sung menemui ibunya dan memberitahu bahwa Hein akan kembali ke tempatnya. 혜인이가 다시 올 거라고요? Setelah beberapa saat keluar, Solhee kembali ke kamar ketua dan ternyata ketua sudah tidak ada di kamarnya. Ia langsung menghubungi anaknya dan ternyata yang telah memindahkan ketua adalah Eun-sung. Hein keluar dan menunggu Hyunwoo yang akan pulang. Tapi di perjalanan pulang, Hyunwoo diikuti oleh seseorang dan menyadarinya. Ia berhenti di tempat yang sepi dan ternyata yang mengikutinya adalah Byung Sung-uk. Sedangkan Hein berusaha menghubungi Hyunwoo tapi ia melihat seseorang berdiri di hadapannya yang ternyata itu adalah Eun-sung. Baek Hyun-woo berhasil melawan para anak buah Eun-sung dan mengirimnya ke kantor polisi. Sung-uk langsung menghubungi Eun-sung tapi panggilannya ditolak. Hein kaget setelah mengetahui Eun-sung yang ada di hadapannya karena mengira dia adalah Baek Hyun-woo. Hein pun diancam oleh Eun-sung dan menyuruhnya untuk kembali ke posisinya dengan memberinya waktu 2 hari. Sochol juga melihat Eun-sung yang kemudian ia berusaha untuk memukulnya tapi berhasil dihindari oleh Eun-sung. 거기로 와. Hein melarang Sochol memberitahu Hyunwoo dan keluarganya tentang kedatangan Eun-sung. Tapi Baek Hyun-tae memberitahu Mison tentang kedatangannya. 완전 그 집안 철천지 원수 아니야? 홍수철은 너한테 화가 많이 났지? 좀 떨어졌겠지. Hein masih menunggu Hyunwoo pulang dan langsung keluar saat Hyunwoo sampai di rumah. Ia membawa Hyunwoo masuk ke kamarnya dan ngomelinya karena ia pulang terlambat dan wajahnya terluka. Ia langsung mengobati lukanya dan menyuruh Hyunwoo untuk kabur jika hal ini terjadi lagi. 어떤 미친놈이 그런 짓을 했는데 앞으로 이런 상황 생기면 도망가는 거야. 또 한 번 어디 가서 이렇게 얻어 터져서 오면 그땐 내 손에 죽는 거야. Pagi harinya, mereka sarapan bersama dan membicarakan tentang betapa hebatnya Hyunwoo. Semua orang pun terkesan. 현우는 어렸을 때부터 돌연변이라고 그랬어요. 아주 출중하고요. Saat Hyunwoo akan berangkat kerja, Sochol berniat untuk memberitahukan kejadian semalam. Tapi hal itu disaksikan oleh Hein yang akhirnya Sochol tidak jadi bicara. Akhirnya Hein mengolesi salep untuk Hyunwoo. Tak ingin berpisah begitu cepat, Hyunwoo beralasan untuk menunda sebentar dan makan es krim di depan toko. 그때 헤어졌으면 그렇게 했을 것 같아. Baek Hyunwoo didemosi karena malapraktik dan mendapatkan ruangan yang terbengkalai. Hal itu dilakukan oleh Eun-sung.
dan Eun-sung menemui Hyun-woo di ruangan barunya, yang akhirnya Hyun-woo mengetahui tentang kedatangan Eun-sung semalam yang menemui Hae-in. 어제 우리 만났는데 Mo Sul-hee menjanjikan posisi direktur utama untuk Grace jika ia berhasil menemukan keberadaan ketua Hong. Ia pun mengerahkan anak buahnya untuk mencari ke seluruh rumah sakit. Dan Bom-ja juga mendapat informasi kepindahan ayahnya dari detektif Conan, yang kemudian ia bertemu dengan Yong-sung. Ia mengembalikan sapu tangan milik ibunya. 이거 물 좀 흘려가지고 닦으라고. 뭘 흘렸는데요? Ayah Baek Hyun-woo akhirnya kalah dalam pemilihan kepala desa dan hal itu membuatnya tidak bersemangat. So-chol sedang galau di sasana, yang kemudian ia melihat Baek Ho-yeol sedang bermain game, yang kemudian ia teringat Dahye yang juga suka bermain game. Ia mengecek akunnya dan mengetahui kalau Dahye aktif belum lama ini. Ia sangat senang dan memiliki harapan lagi. Grace menghubungi Sol-hee yang kemudian ia terkejut ketika melihat Hyun-woo yang tiba-tiba ada di sampingnya. Hyun-woo mengancam Grace dengan tindakan ilegal yang dilakukannya, yang kemudian Bom-ja datang dari belakang dan memukul Grace. Grace akhirnya bergabung dengan mereka untuk mencari keberadaan ketua Hong. 이쪽 팀 분위기 너무 좋다. 응? 사모님은 어쩌고 계셔? Para ibu-ibu juga berdamai dengan Ibu Hae-in setelah kejadian sebelumnya, yang akhirnya mereka tetap membuat Son-hwa cukup kesal. 스트레스. 카페. Akhirnya ia pergi membeli kopi di kafe tapi tidak bisa membayar karena tidak memiliki uang. Di saat yang tepat, Bong-e datang dan membayar kopi untuknya. Bong-e juga menegaskan kalau kopi itu tidak gratis dan meminta Son-hwa untuk bekerja bersamanya. 커피값을 안 주시려고요? Ia memanen jeruk dengan diajari oleh senior yang ada di sana. Hae-in menunggu kedatangan sekretaris Na yang juga membawakan sebuah kotak untuknya. 여긴 우리 어머니가 다 해주죠? 아침부터 잡채랑 갈비 먹어봤니? Sekretaris Na juga memberitahu Hae-in bahwa Hyun-woo masih bekerja walaupun telah dipermalukan. Hae-in tak terima dan langsung menghubungi Eun-sung dan menanyakan detailnya. 없는 이유를 만들어내겠다. Son-hwa sangat merasa lelah setelah selesai bekerja dan mendapat gajinya. Saat makan malam pun ia sangat lahap memakan makanannya dan membuat semua orang cukup heran dengan perubahannya. Ia juga langsung tertidur pulas tanpa minum obat tidurnya. 수면제도 없이 이렇게 잘 자는 거 참 오랜만에. Ayah Baek Hyun-woo dan ayah Hae-in minum bersama. Mereka juga menonton TV bersama serta menceritakan tentang kehidupan orang kaya. 진짜 재벌들이 저러고 사나 해가지고요. 글쎄요. Hae-in dan Hyun-woo keluar. Hyun-woo menanyakan tentang kedatangan Eun-sung dan Hae-in memberitahu Hyun-woo bahwa Eun-sung menyuruhnya untuk pulang ke rumah dan kembali ke posisinya. Hyun-woo menjadi marah dan Hae-in pun mengganti topik tentang Hyun-woo yang tidak menceritakan apa yang dialaminya di kantor. 뭘 그렇게까지 선을 그어. 난 나대로 방법을 찾을 거니까. Bong-e baru saja pulang dari kebun dan tak sengaja mendengar percakapan Hae-in. Ia langsung bertanya kepada Hyun-woo dan Hyun-woo memberitahu yang sebenarnya. Ia juga meminta ibunya untuk merahasiakan hal tersebut dan merawat Hae-in dengan baik. 젊은 애기가 에라이 나쁜 놈아. 내가 너를 그러고 키웠냐? Bong-e terus menangis dan suaminya melihatnya, yang mengira kalau ia menangis karena kegagalan pencalonannya. 여보 봉해. 왜 이래? 비켜. Mereka makan siang bersama tapi tidak dengan So-chol. 시죠. So-chol menunggu Dahye aktif dan akhirnya saat itu tiba. Ia langsung mengirim pesan kepada Dahye dan mengingatkan tentang jadwal vaksin Gon-oh. Dahye yang membaca pesan tersebut langsung terharu karena So-chol tidak memakinya. Saat Hae-in akan berangkat ke Seoul, ia bertemu dengan ibunya. Ia membahas tentang kedatangan Eun-sung dan mengira kalau Hae-in ingin melakukan negosiasi untuk dirinya sendiri, yang akhirnya ia muak dengan sikap ibunya tersebut. 마음대로 생각하세요. 예. Di tengah perdebatan mereka, Bong-e datang dan mengantar Hae-in untuk mendapatkan taksi. 그동안 감사했어요. 겁나게 눈이 시다해. Hae-in datang ke pertemuan pers dan Hyun-woo baru mengetahui hal tersebut melalui sekretaris Na. 그딴 협박 때문에 온 거 아니야. 그러니까 약속 지켜. Hyun-woo menemui Hae-in dan menanyakan apa rencana yang dia miliki. Ia menegaskan bahwa ini adalah solusi yang cepat dan praktis. Hae-in pun melakukan siaran pers bersama Eun-sung. Hae-in mengungkapkan kalau dirinya telah diancam oleh Eun-sung yang akan memasukkan suaminya ke dalam penjara. Dan ia juga memberitahu publik tentang penyakitnya.
백현우 씨는 취하면 너무 귀엽다고. 그러니까 어디 가서 그런 필살기 쓰고 그러면 안 된다고. Semua orang terkejut setelah mengetahui kalau Hein sakit parah. Setelah selesai siaran pers, Hein jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Keluarga Hein juga bergegas untuk pergi ke rumah sakit. 미안했어요. Grace akhirnya mendapatkan informasi keberadaan Ketua Hong dan bergegas pergi ke sana bersama Bomja. Saat baru tiba di rumah sakit, ia dihubungi oleh Seol-hee dan membohonginya. Tepat saat akan menaiki lift, ia dihentikan oleh kedatangan Seol-hee bersama para pengawalnya. Seol-hee menyuruh para pengawalnya menghalangi Bomja yang ingin menemui ayahnya. Bomja pun akhirnya memohon kepada Seol-hee, yang akhirnya ia diizinkan untuk menemui ayahnya. 나나 무릎 꿇을까? 만 보고 곱게 가는 거야? 안 그럼 끌려나가는 거고. Saat masuk, ayahnya sudah siuman dan dengan senang Bomja langsung memeluk ayahnya. Dan hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ayahnya tidak mengingat apapun dan berakhir Bomja diusir dari ruangan tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari dokter, seluruh anggota keluarga Hein menangis, terutama ibunya juga sangat menyesal karena tidak memperlakukan Hein dengan baik. Dahye menghubungi Eun-sung dan memintanya untuk mengantarkan obat untuk Sochol, karena ia mengkhawatirkan Sochol. Eun-sung memperingatkan Dahye untuk tidak menghubunginya kalau hanya ingin membicarakan hal-hal yang tidak penting. 황대가 죽여줘? Sochol memberitahu Hyun-woo tentang jimat yang dimilikinya dan merobek jimat tersebut. 그냥 누나 한번 이겨보고 싶은 마음에. Tak selang lama, Hein sadar dan Sochol sangat lega melihat kakaknya sadar. 괜찮아. 사랑해. 안 죽어. Sochol memanggil seluruh keluarganya dan berlari menuju ke kamar Hein, tapi tidak dengan ibunya. Karena merasa menjadi ibu yang buruk, Sonhwa pergi dan menangis di tangga darurat. Hyun-woo berhasil menemukan Sonhwa dan berusaha membujuknya. Tapi Sonhwa tetap tidak mau menemui Hein karena mengingat perlakuannya selama ini terhadap Hein. Hein juga mendengar perkataan ibunya yang kemudian ia menghampiri ibunya. Ia menegaskan kalau ia sakit bukan karena perlakuan ibunya. Sonhwa pun meminta maaf kepada Hein dan akhirnya mereka berpelukan. 죽지 마. 미안해. Moh Seol-hee membawa Ketua Hong pulang dan kepulangannya direkam, yang juga disaksikan oleh para manajemen. 기사 안 봐요? 여론이 엉망이잖아. Sementara Eun-sung masih sibuk untuk mencari lokasi dana gelap yang dimiliki oleh Ketua Hong. 맞습니다. 금액은요. 9천억대 가까이 됩니다. Sekretaris Na menemui Hein dan memberitahunya tentang tanggapan publik setelah siaran persnya. Sekretaris Na juga menegaskan kalau ia tidak akan mencari pekerjaan baru dan akan menunggu Hein kembali bekerja. 이 시대의 순정력. 할부 끝나기 전까지 돌아와요. 또 알았다고. 화를 내. Hein memberitahu Hyun-woo tentang tanggapan publik. Saat sedang mengobrol, orang-orang memperhatikan mereka berdua. Hein langsung menyuruh Hyun-woo untuk menatapnya dengan penuh cinta. 언제까지 보고만 있을래? Kemudian mereka bertemu dengan Eun-sung. Eun-sung menyuruh Hein untuk kembali ke rumahnya. Hein dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak ingin membahas hal tersebut dan juga memberitahu sebuah alasan kenapa ia memutuskan hubungan dengan Eun-sung sewaktu kuliah. Yang ternyata menurut Hein memang Eun-sung yang membantunya, tapi yang menyeretnya ke dalam masalah juga Eun-sung. 백현우는? 지금 있잖아. Eun-sung yang masih merasa kesal bertemu dengan Hyun-woo dan menguji kesabarannya. Hyun-woo hendak memukulnya tapi berusaha mengendalikan dirinya hingga akhirnya ia hampir dipukul oleh Eun-sung dan berakhir dengan Eun-sung yang menerima pukulan dari Hyun-woo. 꿈 깨고 꺼져. Eun-sung yang baru saja pulang langsung diberitahu ibunya kalau seseorang telah menunggunya di rumah. Pyeon Song-uk memberitahu Eun-sung tentang langkah yang telah diambil oleh Hyun-woo. 이 자리에 계속 있을 수 있겠습니까? Sedangkan Hein dan Hyun-woo mengetahui bahwa Eun-sung belum menemukan dana gelap milik ketua dan telah mengutus seseorang pergi ke Malaysia. Hyun-woo mengetahui semua informasi dana gelap ketua Hong melalui orang yang dulu pernah bekerja dengan ketua Hong. 이 회사를 얼마나 사랑하는지 잘 아니까. Ketika Hyun-woo sedang menjalani sidang tentang malapraktiknya, teman-temannya datang sebagai pengacara dan membantunya. Selesai sidang tersebut, Hyun-woo berpapasan dengan Eun-sung dan hal itu semakin membuat Eun-sung kesal. Eun-sung masuk ke ruangannya dan menghubungi Pyeon Song-uk yang kemudian ia menyuruhnya untuk menyingkirkan Hyun-woo. 실수 없이 잘 치워드리겠습니다. Hyun-woo makan sandwich bersama teman-temannya.
Hyunwoo meminta bantuan mereka untuk mencari informasi tentang dana gelap. 남순님, 안녕하세요. 9,000원. Grace terus mencari muka di depan Moh Sul-hee dan berusaha untuk mendapatkan kepercayaannya lagi. Ia juga mengikuti Sul-hee yang mengurus ketua Hong di kamarnya. Sul-hee menyuruh semua orang keluar dan langsung menanyakan tentang keberadaan dana gelap yang dimiliki oleh ketua Hong. Tapi ketua Hong tetap tidak mengingat apapun dan sangat linglung. Detektif Conan juga berusaha mencari informasi dengan menerbangkan drone di sekitar rumah ketua Hong. Bomja yang sedang lewat tak sengaja melihat Yongsong yang sedang berbaring di halamannya. Bomja berusaha sembunyi, tapi Yongsong mengetahui keberadaannya. Yongsong memberi sekantong murbei untuk Bomja dan membuatnya salah tingkah. Tanpa mengetahui kalau Yongsong juga memberi murbei yang cukup banyak untuk keluarga Hyunwoo. 근데 왜 일 안 해요? 그냥 딱 자급자족할 만큼만. 영송이가 영송이. Keluarga Hyunwoo makan daging di luar untuk merayakan kepulangan Hae-in dari rumah sakit. Semua orang memperhatikan Hae-in dan berusaha untuk membantu Hae-in meningkatkan sel darah putihnya. Ibunya juga mulai memperlihatkan betapa ia memperdulikan Hae-in. Hal itu membuat Hae-in sangat bahagia. Malam harinya, Hae-in meminta Hyunwoo untuk mengeringkan rambutnya. Selesai itu, Hae-in memberitahu Hyunwoo kalau sewaktu ia sadar kemarin ia tidak bisa mengenali So-chol untuk sesaat. 지금은 딱 이 정도만 행복하고 이거 해주려면 매일 내 옆에 있어야 하는데. So-chol minum di sasana dengan Baekhyun-tae dan memintanya untuk mengajari tinju. So-chol menguatkan tekadnya untuk berusaha melindungi keluarganya dan Hyun-tae pun menyetujuinya. 가르쳐줄게. Latihan pun dimulai dan So-chol mendapatkan pukulan pertamanya. Grace diundang Hyunwoo ke rumahnya dan membahas tentang dana gelap ketua bersama anggota keluarganya. Grace memberi informasi bahwa Sul-hee belum menemukan dana gelap tersebut. Ia juga memberitahu tentang kecurigaan terhadap Galeri Queens yang menyewa lahan cukup luas tapi tidak digunakan untuk apapun, sehingga mereka memutuskan untuk mengecek ke lokasi. 너무 때로 몰려온 것 같다. Ansong juga mengecek surat milik ketua Hong dan mengetahui tentang Galeri Queens. Keluarga Hae-in menyamar untuk mengecek lokasi. Sementara Hyunwoo membawa seorang pemulih data dan memintanya untuk memulihkan data yang ada di galeri tersebut. 그 많은 양의 현금이 어디에 있는 거지? Mereka berhasil menyelesaikan misi. Hyunwoo keluar dari gedung bersama Hae-in yang ternyata di luar sudah hujan. Hyunwoo menyuruh Hae-in untuk menunggu sementara ia mengambil mobilnya. Belum lama menunggu, Hae-in melihat Hyunwoo menghampirinya dan mengajaknya pulang. 우리끼리 맛있는 거 먹고 들어갈래? Saat dalam perjalanan, Hae-in menyadari seseorang telah mengikutinya dan dengan panik berniat untuk menghubungi polisi. Pria di sampingnya menghentikan Hae-in dan akhirnya mereka dicegat di tengah jalan. Hae-in kaget karena mobil yang mencegatnya adalah Baekhyun-woo. Ia pun tersadar bahwa pria di sampingnya bukanlah Baekhyun-woo melainkan Yoon Eun-song. Hae-in keluar dari mobil Eun-song dan memberitahu Hyunwoo kalau ia diundang ke rumahnya dan ingin menemui kakeknya. Dengan berat hati, Hyunwoo mengizinkan Hae-in pergi. 정말 다른 일 없는 거지? Dahye mendengar bel di apartemennya dan membuka pintu. Ia terkejut karena yang datang adalah Junho. Junho sangat egois dan memperlakukan Dahye dengan kasar. 아이, 새끼 겁나 시끄럽네. 야! Hyunwoo tersadar dari pingsan yang ternyata ia telah diculik oleh Pyeon Song-uk. Sementara Hae-in dan Eun-song tiba di rumahnya. Eun-song mengajak Hae-in untuk makan berdua. Ia menyiapkan makan malam tersebut dan kemudian mendapat telepon dari Pyeon Song-uk dan memberitahu bahwa ia telah menghabisi Hyunwoo. 연락하지 말고 숨어 있어. Hae-in sempat menolak makan dengan Eun-song karena tidak berselera. Eun-song terus berusaha dan menceritakan tentang kalung yang ia dapatkan dulu dari Hae-in. Ia juga berbohong tentang menyelamatkan Hae-in saat ia tenggelam. 널 그 사고에서 구한 거 나였어. 있어요. 거기서 한 번은 물에 빠진 애기도 구해불고요. Selesai makan, mereka menuju kamar ketua Hong dan Hae-in menemui kakeknya. Sul-hee yang mengetahui tindakan Eun-song langsung memarahinya dan juga berdebat dengan Hae-in. 할아버지가 살아 계셔야 그쪽 위임 권한도 살아있는 게. 언제부터 그렇게 끈끈한 가족이었다고? Hae-in pun keluar dan pergi dari rumah tersebut. Eun-song berusaha menyusulnya tapi Hae-in sudah menghilang. Hae-in berusaha mencari gerbang utama tapi tidak menemukannya, yang akhirnya ia bertemu seseorang yang ia tidak yakin orang itu adalah Hyunwoo atau Eun-song.
Akhirnya ia percaya kalau orang yang ada di depannya adalah Baek Hyun-woo. 잘난 척하는 거 보니까 백현우 맞네. Eun-sung mengecek CCTV dan melihat mereka berdua, yang kemudian langsung menghubungi Pyeon Sung-uk. Dan sesuai dugaan Hyun-woo, Hyun-woo berhasil membuat kesepakatan dengan orang yang akan menghabisinya. 너 바보야? 아 내가 바보였지. Hyun-woo mengajak Hae-in ke apartemennya dan mereka saling mengobrol. Hyun-woo memasak untuk Hae-in dan makan malam berdua. Hae-in mulai membahas apakah Hyun-woo akan berkencan lagi setelah kematiannya dan membahas hal-hal yang lainnya. 너 말고 어떤 여자가 날 만나겠냐? 어떤 여자가 당신을 안 만나고 싶겠어? Eun-sung marah dengan apa yang terjadi dan memecahkan piring yang ada di meja makan. Ibunya menghampirinya dan menyuruhnya untuk sadar karena telah dicampakkan. Eun-sung muak dengan ibunya, yang akhirnya ibunya memberitahu tentang penyebab kematian orang tua angkatnya dan direktur panti asuhan yang pernah menganiaya Eun-sung waktu kecil. 알겠니? 이게 내가 널 사랑하는 방법이야. Hae-in mengobati luka yang ada di wajah Hyun-woo dan menceritakan kalau ia meninggalkan pulpen hadiah dari kakeknya di kamar kakeknya, berharap kakeknya teringat sesuatu dan merekam suaranya. 나랑 할아버지만 아는 거라. 살지도 못하고 여기 꼴리는 거야? Suchol berlatih dengan giat dan bertemu dengan Baek Hyun-tae di Sasana. Hyun-tae menceritakan tentang istrinya waktu bertemu dengan ibunya. 고쳐 쓰든지 반품은 안 된다잉. 아 어머님 쏙 쿨이시네. Junho meminta semua uang tunai yang diambil oleh Dahye, tapi masih merasa kurang dan menanyakan tentang patung Buddha emas yang dibawanya juga. Dahye berusaha untuk menyembunyikannya, tapi Junho semakin kasar dan mengancam menggunakan gun-u. Tak sampai di situ, Dahye memberi obat tidur di minuman Junho, dan saat Junho tertidur, ia kabur dari apartemennya dan membawa semua barang miliknya bersama gun-u. Pagi harinya, Solhee membahas tentang Hyun-woo yang bisa masuk ke rumah. Grace berusaha menutupi perbuatannya, namun Solhee berhasil mengetahui kalau Hyun-woo bisa masuk berkat bantuan Grace. 나 이런 거 모 여사님한테 걸리면 끝장이라고. 웃지 마요. 잘생긴 것들은 몸에 해로워. Grace tak bisa diam dan akhirnya memberitahu mereka bahwa Hyun-woo mempunyai firasat kalau dana gelap ketua berada di rumah tersebut. 어떤 남자들이 나를 좀 찍는 것 같거든? 방금 우리 집 안에 찍었지? 카메라 줘봐요. Suchol mendatangi Hyun-tae yang sedang mengajar dan mengatakan kalau ia ingin mendaftar kuintet Yongduri. Hyun-woo mengajak Hae-in ke tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam dan memutuskan untuk melamar Hae-in lagi. Ia mengeluarkan cincin dan meminta Hae-in untuk membatalkan perceraian mereka. 내 사이즈 기억하고 있었는데. Hae-in tidak bisa menerima cincin tersebut dan menceritakan tentang kejadian kemarin, bahwa ia mengira Eun-sung adalah Hyun-woo. Ia tak menyangka kalau penyakitnya memburuk lebih cepat dari dugaannya. 여기 내 앞에 있는 사람이 백현우가 맞긴 할까? 이제 아무것도 확실하지가 않아. Bomja melihat rekaman kamera drone-nya yang kemudian Yongsong datang dengan panik karena sedang mencari ibunya yang menghilang. Bomja menawarkan bantuan dengan mencarinya dengan drone miliknya. Mereka berhasil menemukannya dan Bomja dibuat berdebar-debar saat dipeluk oleh Yongsong. Mereka pun mengobrol di halaman rumah Yongsong. 부럽네요. 누구 부러워할 것도 없고요. 인생엔 각자 안고 가야 하는 돌멩이들이 있는 거죠. Keluarga Hae-in berkumpul dan mendiskusikan tentang letak dana gelap milik Ketua Hong. Begitu juga dengan Eun-sung dan ibunya. Suchol berpatroli dengan teman-temannya dan kemudian ada taksi yang berhenti di depan mereka. Betapa terkejutnya Suchol ketika melihat yang datang adalah Dahye dan anaknya. Suchol langsung berlari dan memeluk Dahye. Dahye bertemu dengan keluarga Suchol dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Suchol terus melindungi Dahye dari omelan ibunya dan mengajaknya masuk ke kamar. 내 새끼예요. 뭐해 일어나. 난 살아야겠어 너랑. 절대로 너랑 내 아들 어디 안 보내. Kedatangan Dahye pun juga menjadi buah bibir di Yongduri, dan ibu-ibu di sana memperhatikan Dahye yang duduk di depan toko. 더 겪어봐야 할 것 같아. Hae-in masuk ke kamar Hyun-woo dan mencoba memakai cincin yang sempat diberikan oleh Hyun-woo. Tiba-tiba Hyun-woo masuk ke kamar dan Hae-in tak sempat melepas cincin tersebut. Ia semakin panik mengetahui Hyun-woo yang mengambil kotak cincin itu dan akan mengembalikannya. Hae-in akhirnya memikirkan sebuah alasan dan memasukkan cincin tersebut. Hyun-woo yang melihat hal tersebut cukup heran dan menjadi senang yang akhirnya tidak jadi mengembalikan cincin tersebut. 못 보던 디자인이더라고. 트렌드 분석도 할 오해나 확대 해석은.
Hyunwoo dan Yang Gi mencari info yang telah membuat denah rumah ketua Hong dan akhirnya berhasil menemui keturunan dari orang yang membuatnya. Hyunwoo pun membahas masalah tersebut dengan keluarga Hong dan membahas lift 2 arah yang ada di rumah ketua Hong. 내일 아침 날이 밝는 대로 다 같이 가보는 걸로 하시죠. Eun-sung juga berusaha mencari keberadaan uang tersebut dengan memanggil para ahli. Ketua Hong mulai mendapatkan kesadarannya. Ia tidak menelan obatnya dan akhirnya ia ketahuan oleh Mo Sul-hee. Mo Sul-hee pun menanyakan tentang dana gelap ketua Hong. Malam harinya, ketua Hong bangun dan merekam suaranya melalui pulpen yang diberikan oleh Hye-in. Ia pun pergi menuju tangga dan menggerakkan kursi rodanya untuk menuruni tangga. Hingga pagi harinya, polisi dan ambulans sudah ada di rumah ketua Hong. Keluarga Hong yang baru tiba menjadi penasaran karena melihat keramaian di rumah tersebut. Mengetahui kalau ketua Hong telah meninggal, Bomja langsung berlari dan memastikan orang tersebut. CPR 같은 거, 뭐 그런 거. 그렇냐? 빨리 짐 싸서 나가라. 마지막으로 잘 돌아보시게 하세요.